بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, baik yang hadir in maupun yang hadir on, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani, telah menceritakan kepadaku, siapa Abu Abdillah, Pak Abdullah Al-Agharri an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, apa katanya? Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw naharon ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi talhaquhu ba'da mautihi. Inna, sesungguhnya, mimma, diantara apa-apa, yalhaqul mu'mina, yang akan menemui seorang mukmin, min amali, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya,
ba'da mauti, setelah kematiannya. Yang pertama, ilman 'allamahu, ilmu yang dia ajarkan, wa nasyarahu, dan yang dia sebarluaskan. Jadi pertama, kalau kita semasa hidup punya ilmu dan ilmu itu kita ajarkan, maka ilmu itu akan sangat bermanfaat untuk kita, tidak hanya semasa hidup, tapi juga nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik ilmu yang berbasis agama dalam arti qala Allah qala Rasulullah, maupun ilmu-ilmu yang lain yang penting bermanfaat untuk dunia akhirat. Jenengan misalnya ahli di bidang IT misalnya, nah, terus kemudian ngajari anak-anak SMK ya Pak ya, IT misalnya gitu. Maka nanti kalau anak-anak ini bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dengan kemampuan IT-nya itu, ya jenengan yang mengajarkan itu juga dapat bagian pahala sebagaimana mereka mendapatkan pahala karena mencari nafkah untuk keluarganya itu misalnya. Atau jenengan ngasih tahu resep bikin bakso Malang misalnya. Ini resep rahasia misalnya, atau nggak resep soto sulung Pak. Soto Madura. Nah, memang yang paling utama ilmu agama. Nah, persoalannya adalah Ustadz, tidak semua orang kan mendalam ilmu agamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah, dalam riwayat ini disebutkan wa nasyarahu, jadi ilmu yang dia sebarluaskan. Ini bisa dalam pengertian bukan dia yang berilmu, tapi dia ikut andil dalam penyebarluasan ilmu. Seperti misalnya tidak semua panjenengan kan guru di sekolah depan masjid ini kan? Tapi sebagian jenengan adalah orang yang ada andil investasi di dalamnya dalam bentuk investasi akhirat, entah menjadi orang tua asuh atau menjadi donaturnya atau menjadi apalah yang sekiranya dengan itu ilmu menjadi tersebar luas. Atau jenengan ringan tangan untuk share informasi terkait dengan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Atau membantu perjuangan para dai di jalan Allah, atau membantu para santri dalam belajar misalnya. Maka semua aksi kita demi tersebar luasnya ilmu Allah itu membuat kita insya Allah akan bertemu dengan amal kita, tidak hanya di dunia ini manfaat yang kita rasakan, tapi terutama nanti di akhirat, terutama nanti ketika kita di akhirat. Itu amalan yang sangat membantu. Secara umum tidak usah jauh-jauh lah. Ini contoh saja ini kan ada minuman di depan saya ini. Minuman ini insya Allah nanti saya minum, asal saya nggak lupa ya, nanti saya minum. Nah, terus kemudian dengan izin Allah, apa yang saya minum ini menjadi tenaga bagi saya. Dengan izin Allah menjadi tenaga bagi saya. Yang dengan tenaga ini, yang dengan air ini, dengan tenaga yang dari air ini, dengan izin Allah semuanya, saya nanti ngajar lagi misalnya. Maka ketika saya ngajar, dan semoga ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin insyaallah, maka saya mendapat pahala. Maka yang nyumbang air ini juga dapat pahala insyaallah. Kenapa? Karena ada firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu. Ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. Nah, itu bayangkan kalau kemudian kekuatan air ini dengan izin Allah untuk 2 hari misalnya gitu ya. Sehingga kemudian selama 2 hari saya ngajar itu, saya ulang, semoga ngaji kita diterima oleh Allah, amin insyaallah. Maka di samping insyaallah saya dapat pahala, maka yang nyumbang air ini masih dapat pahala insyaallah. Terus begitu. Nanti ternyata di antara yang datang di pengajian saya itu ada 3 orang aja yang mengamalkan ilmu saya misalnya dengan izin Allah. Jadi ilmu yang saya ajarkan 3 orang yang mengamalkan.
Dari 3 orang ini ternyata 2-nya guru. Guru ini ngajar ke muridnya dari hasil informasi yang didapat dari saya. Maka terus saya dapat pahala seperti sebagaimana beliau dapat pahala. Ini yang nyumbang air tadi dapat terus gitu. Itu sampai hari kiamat. Mungkin kita udah lupa menghitungnya, Allah tidak akan pernah lupa memperhitungkannya. Itu seperti itu. Ini baru air putih, Pak. Apalagi STMJ, Pak. Susu, telur, madu, jahe, ditambah Irex. Oh, tambah, Pak. Jadi singkat cerita, ini merupakan bagian dari hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata di hadapan Allah itu pahalanya besar sekali. Jadi investasi ukhrawi dalam bidang ilmu, terutama ilmu agama ya, itu luar biasa nilainya. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu enteng saja, padahal di hadapan Allah itu nilainya besar sekali. Nilainya besar sekali. Itu seperti itu. Pun lanjut. Oh, sepertinya memang harus saya minum ini. Izin minum dulu nggih. Ngelak soalnya. Ini yang di online ini tangan kanan ya, kira. Oh, lanjut. Terus kemudian awaladan solihan atau anak yang soleh tarokahu yang dia tinggalkan. Maksudnya dia meninggalkan anak yang soleh. Saya sering sampaikan dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa menarik kata anak di sini menggunakan kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Jadi saya ulang, bisa anak kandung, bisa anak orang. Anak orang itu maksudnya ya kayak anak didik, santri misalnya, atau anak asuh, atau anak angkat misalnya, atau keponakan, atau siapapun yang kita anggap seperti anak kita sendiri. Maka apa yang mereka lakukan itu menjadi kebaikan bagi kita, terutama kalau mereka mendoakan kita. Secara umum kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, semua kebaikan anak kita mendapatkan bagian pahalanya. Itu sudah diotomatiskan. Kenapa? Karena kata beliau mengutip pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha, anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Namun kalau anak itu berbuat yang tidak baik, maka tidak secara otomatis orang tua itu dapat dosanya. Ini menarik. Jadi kalau anak kita nun sewu berbuat baik, itu sudah diotomatiskan kata Imam Nawawi, kita dapat kebaikannya juga, dapat pahalanya juga. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Mengutip pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Namun kalau anak itu berbuat yang enggak baik, kita itu tidak secara otomatis mendapatkan dosa. Kenapa? Kalau kata Imam Nawawi mengutip hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Umumnya orang tua dan normalnya orang tua pengen anaknya jadi anak yang baik, maka dia hanya mendapatkan kebaikan anak itu saja. Dia niatnya anaknya pengen jadi anak yang baik. Kok anak yang dablek? Nah itu orang tua nggak dapat bagian dosanya. Kenapa? Karena itu tidak diniatkan oleh orang tua. Normalnya orang tua, umumnya normalnya orang tua pengen anaknya jadi anak yang baik. Makanya orang tua hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Anak jenengan minta diberikan smartphone atau laptop, jenengan belikan. Niatnya apa? Untuk belajar. Jadi kita memberikan itu untuk dia belajar, untuk memfasilitasi pekerjaan dan belajarnya dia. Bahwa kemudian pada satu waktu tertentu dia menyalahgunakan benda itu untuk hal yang nggak benar, kita nggak dapat dosa insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan membelikan semua itu kecuali untuk kebaikan. Maka hadisnya saya ulang, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa.
bahwasanya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Allahu Akbar pun itu diantaranya. Kecuali dalam keburukan anak itu ada andil orang tua. Orang tua yang ngajari, orang tua yang mencontohkan misalnya. Nah itu baru nanti orang tua bisa dapat bagian. Kenapa? Karena dia mencontohkan yang nggak benar, atau dia ngajari yang nggak benar misalnya. Itu seperti itu. Terutama yang paling ditunggu dari seorang anak ini doa. Karena memang keutamaan doa anak ini dibahas oleh Nabi secara khusus. Dalam hadis Sahih Muslim misalnya, wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan doa anak ini khusus sifatnya itu. Hal yang sangat dinantikan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Karenanya kemudian disebutkan di dalam, seingat saya hadisnya Sahih riwayat At-Tirmidzi. Ada dalam kumpulan Sahih hadits qudsi, ada seorang tua yang meninggal dunia, awalnya kuburnya itu sempit. Lama-lama melapang hingga laksana istana. Pokoknya lapang banget. Orang ini bertanya, "Ya Allah, tadinya kubur saya sempit, sekarang kok lapang banget ini. Kenapa?" Dalam hadis qudsi itu Allah menjawab, ini karena doa anak-anakmu yang soleh. Ini karena istighfarnya anak-anakmu yang soleh. Karena istighfarnya anak-anakmu yang soleh. Dalam satu riwayat juga ada seorang yang akan dipukul oleh malaikat, nggak jadi, ditanya, kenapa nggak jadi mukul saya? Gimana saya mau pukul kamu? Anak kamu di atas bumi sana, di atas tanah sana, terus mendoakan kamu. Jadi ketika doa anak itu dinanti oleh orang tuanya, itu status doa itu khusus. Mungkin secara umum ya, yang paling ingin supaya orang tuanya masuk surga secara tulus itu ya anak. Itulah kenapa kemudian doa anak itu kok lebih nendang kalau bahasa kita dibandingkan doa muslimin muslimat. Doa muslimin muslimat bermanfaat, nggak mungkin nggak bermanfaat. Allah yang bilang kok, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di surah Muhammad ayat 19 juga disebutkan demikian. Artinya apa? Doa muslimin muslimat itu juga bermanfaat. Tapi yang paling dinantikan itu doa anak-anaknya. Karena memang dalam beberapa riwayat ini disebutkan secara khusus. Berarti doa anak ini memang dalam tanda kutip lebih nendang. Rasanya itu lebih nendang dibandingkan dengan doa selain anak sendiri. Dan di samping tadi yang paling tulus biasanya, yang paling sungguh-sungguh ingin supaya orang tuanya masuk surga itu ya anak biasanya. Saya bertanya oleh seorang bapak-bapak, Ustadz, nanti kalau istri saya meninggal terlebih dahulu, yang paling berhak mensolatkan jenazah istri saya itu saya, suaminya, atau anak laki-laki saya? Saya jawab, anak bapak, saya bilang gitu. Anak bapak. Kok bisa gitu? Ya, karena bapak tidak apa-apa, cuman kalau bapak nanya mana yang paling utama, anak bapak. Kenapa? Karena anak umumnya yang paling ditunggu doanya oleh orang yang meninggal dunia. Dan yang kedua, anak ini biasanya adalah orang yang paling tulus ingin ibunya masuk surga. Tapi bapak saya bosan, masa ketemu gimana engkau ya Allah suliane. Bisa saja begitu. Nah, makanya terus kemudian apa? Nah, anak itu yang paling tulus biasanya. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini perlu kita ketahui adalah doa dari anak yang soleh ini sangat dinantikan. Allahu Akbar. Jadi awala dan solihan tarokahu. Kalau anaknya nggak soleh gimana Ustadz? Sering orang nanya gitu juga. Maka dijawab sederhana aja. Pada saat anak itu sedang mendoakan orang tuanya, paling tidak saat itu dia sedang menjadi anak yang soleh. Jadi pada saat anak itu mendoakan kedua orang tuanya, paling tidak saat itu dia sedang menjadi anak yang soleh. Itu persis seperti dalam pernikahan dalam mazhab Syafi'i. Kan dalam mazhab Syafi'i itu la nikaha illa biwaliyin wa bisyahidai adlin. Nikah itu enggak sah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Adil maksudnya baik. Padahal tidak semua wali itu baik. Tidak semua wali dari
Pernikahan itu baik. Kan banyak orang tua yang mungkin sholatnya bolong-bolong, mungkin ada sebagian orang tua yang masih mabuk, ada sebagian orang tua yang mungkin masih senang judi, macam-macam. Tapi dia menjadi wali atas anak perempuannya. Kalau pakai kriteria hadis itu, versi mazhab Syafi'i bisa nggak sah itu. Tapi kenapa para ulama mazhab Syafi'i menganggap itu sah? Paling nggak pas dia menikahkan anaknya, dia sedang menjadi orang tua yang soleh. Kira-kira gitu. Karena soleh itu dari kata soluha, artinya bisa bertindak sepatutnya, itu solih. Solih dari kata soluha artinya bisa berlaku sepatutnya, itu soluhan. Maka ketika dia bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba bagi Tuhannya, dia seorang hamba yang soleh. Ketika kita bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada sesama hamba yang lainnya, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atasan kepada bawahan, bawahan, paling tidak saat itu ketika kita bisa berlaku sepatutnya itu, kita sedang menjadi orang yang saleh. Maksudnya bisa berlaku sepatutnya tadi itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Au mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan. Mushaf Al-Quran dalam hal ini. Jadi ketika dia mewariskan mushaf, apalagi kalau mushaf itu nggak cuma dibaca, tapi dipakai untuk media belajar, bahkan menghafalkan Al-Quran. Oh, itu luar biasa pahalanya. Maka investasi mushaf itu bagian dari cara kita mendapatkan amalan-amalan yang nanti akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah mati itu, kita tidak lagi bisa beramal dengan amalan yang bermanfaat bagi diri kita. Saya ulang ya, ketika kita sudah wafat nanti, kita tidak bisa beramal dengan amalan yang bermanfaat bagi kita lagi. Saat itu yang bisa kita lakukan diantaranya adalah menanti datangnya pahala dari stok amal-amal kita dulu semasa hidup di dunia. Jadi bersyukurlah bagi yang punya passive income banyak itu. Bersyukurlah bagi yang punya passive income yang banyak. Ketika dia meninggal, dia dapat pahala yang banyak. Setiap pahala yang dihadirkan dosa dihapus, derajat diangkat. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Itu. Jadi setiap kali pahala didatangkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Terus begitu hingga dia menghadap kepada Allah nantinya. Terus kemudian au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Nah, ini mumpung lagi bangun masjid. Tapi kalau ada istilah orang bangun masjid, masjid itu tidak butuh bantuan sebenarnya. Kita yang dibantu oleh masjid. Nah, jadi kalau kita membantu masjid, bukan kita membantu masjid sebenarnya. Kita sedang dibantu oleh Allah melalui masjid. Lebih tepatnya begitu sebenarnya bahasanya itu. Ini kalau Kemang Pratama 2 lagi bangun masjid, terus ada orang membantu, lebih tepatnya sebenarnya orang yang membantu itu sedang dibantu oleh Allah dengan adanya pembangunan masjid. Maka manfaatkan itu. Tapi dananya sudah surplus, Ustaz. Ya udah apa-apa, lebokno terus saya kan rapopo toh. Yang penting kan untuk kedepannya, kan untuk operasional dakwah kedepannya, atau untuk kemaslahatan yang lebih baik lagi nantinya. Itu seperti itu. Semoga Allah mudahkan pembangunan masjid ini dan Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Lain delok gambarnya apik gitu ya, Bang. Masyaallah. Semoga Allah berkahi lah. Allah mudahkan. Amin Allahumma amin insyaallah. Menjadi sebab kemuliaan kita semua dunia akhirat. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Karena masjid termasuk tempat yang produktif kebaikannya. Masjid itu termasuk tempat yang produktif kebaikannya. Sehingga bayangkan kalau kemudian sekian banyak orang beribadah di masjid itu, yang membantu membangun masjid ini akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang membantu itu. Makanya saya sering sampaikan, kita ini kalau
sebelum kita ini ya, saya mau berangkat dari hadis Sahih Muslim dulu deh. Di antara rawinya sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau khidmah beberapa hari untuk Rasulullah Muhammad SAW berwudu. Jadi beliau menuang air wudu untuk Nabi. Khidmah beberapa hari. Begitu selesai khidmah beberapa hari, kata Nabi, "Au kama qol sal, mintalah kamu imbalan atau hadiah." Nabi itu kepada volunteernya itu walaupun tidak ada kewajiban Nabi membayar, tapi akhlak Nabi itu selalu menawarkan hadiah. Sal, mintalah kamu hadiah. Mumpung yang nyuruh minta hadiah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat, di antara sahabat Thauban radhiyallahu mengatakan, "Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Saya ingin menemani panjenengan di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, "Awa ghairu dzalik?" Ada permintaan yang lain enggak? La huwa dak, tidak pun niku mawon ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, "Au kama qala a'inni 'alaika bi kasratis sujud fa innaka idza sajadta rafa'akallah." Kata Nabi, bantu saya supaya nanti kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan cara memperbanyak sujud. Maka sungguhnya ketika engkau sujud, Allah akan angkat derajatmu. Jadi kalau kita sholat sujud itu Pak, derajat kita diangkat. Harapannya semakin sering kita sujud, semakin tinggi derajat kita, dan semoga bisa membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Nah, kira-kira gini, Pak. Kalau kita sujud hanya pakai kepala kita saja, Pak. Kira-kira berapa banyak sujud yang bisa kita lakukan? Enggak banyak, Pak. Kalau kita sujud hanya pakai kepala kita saja, kira-kira berapa banyak sujud yang bisa kita lakukan? Enggak banyak, Pak. Enggak banyak. Padahal surganya Nabi itu wis embuh, jenenge apa surga wis. Firdaus itu surga Nabi yang secara umum yang bisa dibersamai oleh oleh umatnya. Tapi ada satu surga lagi yang itu hanya khusus untuk Nabi seorang saja, al-wasilah itu. Yang kalau kita doa ati Muhammadanil wasilah, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Nah, tapi yang Firdaus itulah paling enggak. Makanya Nabi dalam hadis Sahih Muslim menyuruh kita minta surga Firdaus, Pak. Semoga untuk kita surga Firdaus, amin insyaallah. Kira-kira kalau kita sujud kepada Allah cuma ngandelin kepala kita saja, kira-kira sapiro dhuwure, Pak. Umur kita terbatas, sementara surga itu selamanya. Enggak kemput, Pak. Untuk ngejar surganya Nabi itu enggak kemput. Tapi kalau enggak nyampe. Tapi kalau jenengan investasi masjid, Pak, nyumbang masjid tinggi. Sekian banyak orang sujud tiap hari sekian waktu. Sementara kita akan dapat pahala yang sama dengan yang sujud di masjid itu, maka kita akan insya Allah melejit tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dapat poin yang sama dengan mereka. Wah, itu contohnya yang banyak uangnya, Ustaz. Sing gak duit piye, Ustaz? Nah, gampang. Yang enggak punya uang ngasih tahu yang punya uang. Jadi yang enggak punya uang ngasih tahu yang punya uang. Nah, ngasih informasi ini ada pembangunan apa? Masjid. Itu namanya yahuddu, mendorong namanya. Nah, Nabi itu kan sering pakai hartanya sendiri, tapi sering juga Nabi kalau nggak mampu yang mendorong para sahabat untuk membantu. Itu namanya yahuddu, mendorong orang untuk berbuat baik. Nah, itu yang ngasih tahu ada kebaikan, terus orang nyumbang gara-gara Anda kasih tahu. Hadisnya Sahih Muslim. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan akan dapat pahala yang sama dengan kebaikan yang dikasih informasi itu. Allahu Akbar. Saya mumpung ada proyek pembangunan masjid, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menambah poin-poin pahala yang bermanfaat untuk kita terutama nanti di akhirat. Karena saya ulang, masjid termasuk tempat yang produktif kebaikannya. Maka sayang kalau kita lewatkan. Nah, maka bantu walaupun hanya dengan tadi nge-share ke orang lain, berarti sedang ada pembangunan apa? Masjid. Ngaten. Allahu Akbar. Au baitan libni sabili banahu, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil. Jadi ada semacam rumah singgah untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau dalam pengembaraan yang tidak punya tempat berteduh. Saya pernah tahu ada sebuah masjid di Jakarta Timur, di daerah Taman Malaka Utara, itu namanya Masjid Al-Muhajirin. Itu di samping masjid itu dikasih ruang untuk biasanya apa abang-abang ojek atau opo lah, itulah istirahat tidur di situ.
suruh tidur situ. Jadi ada di samping masjid itu satu ruang memang disiapkan oleh masjid untuk biasanya pekerja-pekerja yang memang kayak tukang ojek itu dan macam itu untuk istirahat. Kalau di sini itu ada itu saya kadang saya pas ngajar ibu-ibu itu tukang ojek bikin kopi kadang itu atau apa ya, itu bagus lah sudah mulai ada. Jadi masjid punya fungsi di samping sebagai tempat ibadah, tempat transit orang-orang yang sedang butuh istirahat dan ditempatkan khusus di situ. Itu alhamdulillah sudah ada. Walaupun saya pas mau bikin kopi saya bingung gimana cara bikin kopinya itu. Buatan kalau guyon, tapi saya lihat saya senang Pak, beberapa sudah bermanfaat. Jadi membangun tempat sebagai rumah singgah atau tempat istirahat bagi sebagian orang yang membutuhkan tempat istirahat itu merupakan hal yang pahalanya luar biasa. Kalau dulu Nabi kita Muhammad SAW meletakkan di belakang pengimaman Masjid Nabawi, itu Nabi kayak membuat semacam pemondokan untuk ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang-orang yang tunawisma. Itu ditampung oleh Nabi sekaligus kayak semacam konsep pesantren gitu. Jadi dia belajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au naharon ajrahu atau mengalirkan sungai. Jadi membuat aliran irigasi yang bermanfaat bagi pertanian itu juga merupakan bagian dari pahala yang sangat luar biasa. Atau mungkin pengadaan sumur bersih dan macam-macam lah itu seperti itu. Au shadaqatan akhrajahu min malihi fi sihhatihi atau dia keluarkan sedekah di saat atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di saat sehatnya. Itu dia akan mendapatinya setelah kematiannya nanti terutama. Ketika kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah, kita manfaatkan kemampuan itu untuk berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Gampangannya mumpung duit kusik gagah, mumpung saya masih full power, mumpung duit saya masih gagah, mumpung saya masih full power, saya buat kesempatan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau suatu saat orang itu sudah tidak segagah dulu lagi uangnya, ya kan fakta ya, sebagian orang uangnya sudah tidak segagah dulu lagi atau sudah nggak full power lagi, maka tidak usah khawatir. Dalam Sahih Bukhari Allah berfirman, catat kepada malaikat, Allah berfirman, catat pahala untuknya seperti biasa dia melakukannya. Dalam hadis itu yang saya baca saat dia mukim dan saat dia masih sehat. Kalau kata Ibnu Taimiyah bahkan semasa dia masih hidup. Jadi kalau kemarin sebagian jenengan misalnya mumpung duitku sik wakeh, kemarin ketika jenengan full power banyak berbuat kebaikan, kok misalnya nun sewu hari ini misalnya duitnya sudah nggak segagah dulu lagi, powernya nggak segagah dulu lagi, tidak usah khawatir. Kalau kemarin jenengan banyak berbuat kebaikan dengan harta jenengan, maka hari ini dan nanti sehingga hari kiamat insya Allah jenengan akan terus dapat kebaikan yang mengalir sebagaimana biasanya jenengan melakukannya saat masih uangnya banyak, saat masih full power. Makanya Nabi wanti-wanti napa ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, di antaranya kayamu sebelum fakirmu, sehatmu sebelum sakitmu, itu di antaranya. Maka monggo ketika kita masih maksimal bisa berbuat kebaikan, maksimalkan berbuat kebaikan. Harapannya pada saat nanti kita misalnya nun sewu terhalang dari berbuat baik itu, insya Allah kita dapat pahala yang sama seperti biasanya kita berbuat itu. Allahu Akbar. Terus kemudian warwa dan dalam riwayatnya siapa? Abu Hadbah, Ibrahim ibn Hadbah rahimahullah qala, beliau berkata, haddatsana Anas bin Malik, telah menceritakan kepada kami siapa? Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka, sungguhnya engkau, la tasaddaqu, pastilah engkau bersedekah min an mayyitika, untuk mayit atau keluargamu yang telah meninggal dunia, bisadaqatin, dengan satu sedekah, fayaji'u, maka datang biha, dengan membawa sedekah itu siapa? Malakun, satu malaikat, minal malaikat, dari para malaikat,
fi adbaqin min nur, di dalam talam-talam yang terbuat dari cahaya. Fayaqumu, maka berdiri malaikat tadi ala ra'sil qabri, atas kubur, bagian kepala kubur itu. Fayunadi, maka dia menyeru, ya sahibal qabril gharib, wahai penghuni kubur yang terasing, ahluka qad ahdu ilaika hadhil hadiyata faqbilha, keluargamu telah mengirimkan hadiah untukmu, maka terimalah hadiah ini. Qala, maka berkata siapa rawi, fayadkhuluha, atau telah qala, maka bersabda siapa Rasulullah Muhammad SAW, fayadkhuluha, maka malaikat itu pun masuk masuk ke dalam kuburan itu, ilaihi untuk menemui ahli kubur itu, fi qabri, di dalam kuburnya, wa yufsihu lahu fi madakhili, dan malaikat itu melapangkan kubur di bagian dalam kubur orang itu, wa yunawiru lahu fihi, dan mencahayai kuburnya itu sehingga kuburnya menjadi lapang dan terang. Fayaqulu, maka si mayit tadi berkata, jazallahu ahli anni khairal jaza, semoga keluargaku dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik karena telah berbuat baik kepada saya. Qala, maka bersabda siapa rawi atau siapa Nabi kita Muhammad SAW, fayaqulu li zaidi dzalikal qabri ana lam ukhlif li waladan. Kata tetangga kuburnya mengatakan, aku ndak duwe anak, atau wala ahadan yadhkuruni, aku ndak duwe anak, atau saya enggak punya anak atau seorang pun yang mengingat saya. Bisa dengan sesuatu, fahuwa mahmumun, maka dia pun sedih. Wal akharu yafrahu, dan sebagian yang lain merasa bahagia karena mendapatkan bisadaqati, dapat sedekah. Riwayat ini dinilai lemah oleh para ulama, akan tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih karena dijelaskan oleh para ulama. Jadi walaupun riwayatnya lemah tapi maknanya sahih. Terlepas mekanisme sampainya ya, tapi ini disampaikan dalam riwayat yang ini. Jadi kalau seseorang itu berdoa terus kemudian kirim pahala untuk keluarganya, maka pahala yang dikirimkan, doa yang disampaikan itu akan dikirim dalam bentuk seperti talam-talam dari cahaya. Dan itu disampaikan kepada ahli kubur, ini loh si fulan bla 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 bla. Nah, sekarang mengenai ihda'us thawab ya, menghadiahkan pahala. Kalau anak nggak usah dibahas, saya kira jelas ya. Kalau anak nggak usah dibahas, saya kira jelas karena dia ada hasil dari usaha orang tuanya. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia bukan anaknya, misalnya gitu ya. Sependek yang saya baca sih, 4 madhab sepakat bahwa ihda'us thawab, terutama dalam bentuk sedekah, itu sampai asal dari kita saudara seiman. Jadi jenengan punya saudara seiman, apalagi orang tuanya. Kalau itu nggak usah, kalau orang tua nggak usah dibahas, pasti sampai udah itu dan izin Allah. Tapi kalau untuk yang tidak ada hubungan dengan orang tua, maka 4 madhab yang saya tahu sepakat sampai ihda'us thawab itu. Jadi jenengan sedekah atas nama saudara jenengan ya sampai. Sependek yang saya baca dari 4 madhab itu sepakat. Yang ulama berbeda itu barangkali kalau kita sedekah bacaan Al-Quran, itu ulama berbeda pendapat. Dan ini nggak usah kita perdebatkan dengan sangat tajam, karena walaupun kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari, insya Allah nggak selesai. Masing-masing punya argumentasi hukum, masing-masing punya argumentasi hukumnya. Nah, dan tidak usah khawatir ketika kita misalnya menghadiahkan pahala itu untuk orang lain, tidak usah khawatir, kita tetap dapat bagian pahala itu. Seperti orang yang haji amanah atau haji badal itu dalam satu hadis dinyatakan itu yang haji dapat pahala haji juga, yang dihajikan juga dapat pahala haji, sama. Jadi dapat pahala haji dua-duanya. Nah, ketika kita membacakan Al-Quran, terlepas dari perbedaan pendapat yang ada atau ada sedekah, tidak usah khawatir, kita tetap dapat pahala sedekah. Namun pahala itu juga untuk orang lain. Ustadz, bagaimana dengan ayat yang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a? Seseorang tidak mendapatkan apa yang kecuali dari apa yang dia lakukan, yang dia usahakan. Maka Ibnu Abbas yang menjawab, ayat itu sudah mansukh, sudah dihapus. Jadi ada nasikh mansukh. Sudah dihapus dengan firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman. Itu yang menghapus ayat itu. Terlepas dari itu, yang ulama sepakat semuanya adalah doa. Kalau jenengan nggak sepakat dengan hadiah pahala, jenengan paling nggak sepakat dengan doa, nggih. Jadi paling nggak sepakat dengan apa? Doa. Paling nggak kalau jenengan nggak mau hadiah pahala, paling nggak doa lah.
Kalau doa ini semua ulama sepakat sampai asal seiman. Ayatnya banyak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau yang kedua, surah Muhammad ayat 19. Kita diperintah oleh Allah untuk minta ampun untuk dosa-dosa kita dan muslimin muslimat. Paling enggak doa lah. Kalau doa itu semua ulama sepakat asal seiman sampai. Nah, karena ada sebagian orang itu beranggapan yang sampai hanya doa anaknya itu salah itu. Sehingga pernah ini kisah nyata ya di hadapan saya sampai nangis-nangis, ada seorang mahasiswi punya kakak. Kakaknya itu meninggal dunia belum punya anak. Sebagai adik yang sayang sama kakaknya, dia ziarah kubur kakaknya, mendoakan kakaknya. Ketemu sama pakliknya, sama pamannya, dimarahi sama pamannya. Percuma awakmu ndongakno kakakmu gak iro sampai. Karena kamu itu bukan anaknya katanya. Nangis di depan saya itu. Saya katakan itu pamannya sampean kurang ngaji nih. Dia lupa. Dia cuma berpegang pada hadis Sahih Muslim itu loh. Wa waladin sholihin yad'ula. Dia lupa dengan firman Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Al-Hasyr ayat 10. Dia mungkin lupa dengan firman Allah di surah Muhammad ayat 19. Kita ada perintah agar kita minta ampun kepada Allah untuk dosa kita dan dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu seperti itu. Ini sampai suruh mau dereng? Dereng? Masih 10 menit? Oh, masih belum nggih? Masih belum. Nah, nggih pun. Lanjut. Selanjutnya Waqala Bashar, berkata siapa Bashar? Bashar berkata, Waqala Bashar ibn Ghalib, dan berkata siapa Bashar ibn Ghalib, Ra'aitu, aku melihat Rabi'at al-Adawiyah, aku melihat Rabi'ah al-Adawiyah, yakni al-abidah, yaitu seorang wanita yang ahli ibadah, fil manami, dalam mimpi. Wa kuntu, dan adalah aku kasirud du'a ilaha, termasuk orang yang banyak mendoakan Rabi'ah al-Adawiyah rahimahullah. Faqalat, maka berkata siapa Rabi'ah al-Adawiyah dalam mimpi, li, kepadaku. Apa katanya? Apa kata beliau? Ya Basyaru, wahai Bashar, hadiyatuka ta'tina fi atbaqin min an-nur. Hadiahmu dalam bentuk doa ya, dalam hal ini telah sampai kepadaku, telah sampai kepada kami dalam bentuk talam-talam dari cahaya. Alaiha manadilul harid, yang di atasnya terletak manadil itu, mindil itu sapu tangan dari sutra. Wa hakadha ya Basyaru, dan demikianlah wahai Bashar, du'aul mu'minina al-ahya'i, doanya orang beriman yang hidup, idza da'au li ikhwanim, apabila dia berdoa untuk saudaranya, al-mauta, yang sudah mati, fastujiba lahum, maka akan dikabulkan oleh Allah untuk mereka. Yuqalu, dikatakan, hadhihi, ini loh hadiyatu fulan ilaik, hadiahnya si fulan untukmu dalam bentuk doa. Wa qad taqaddama li hadzal babi, dan sungguh telah berlalu bab tentang masalah ini, ma fihi kifayatun, kiranya cukuplah, kata Imam Al-Qurtubi. Walhamdulillah. Wa qala Ismail ibn Rafi', berkata siapa Ismail ibn Rafi', ma min dhi rahimin. Nah, ini catatan penting ya. Tidaklah seseorang yang punya hubungan rahim, ausalu lidhi rahimihi, ausala lidhi rahimi, yang menyambung hubungan rahimnya, min rajulin atba'adza rahimin bihajjin au itqin au sadaqatin, dibandingkan dari seorang lelaki yang mengikutkan kepada kerabatnya pahala haji, memberikan budak atau sedekah. Kalau bahasa sederhana gini, di antara amalan yang paling utama yang akan sangat bermanfaat untuk kita nanti sembilan kita adalah aneka amal soleh yang menyambung kekerabatan dengan kerabat kita. Satu. Atau kalau kita yang masih hidup, tidak ada hal yang paling bermanfaat bagi kerabat kita yang sudah meninggal dunia selain dari kalau kita menghadirkan untuk mereka itu pahala dalam bentuk haji, memerdekakan budak, atau sedekah.
Karena ketika kita berbuat baik kepada kerabat kita itu dapat 2 pahala kita. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala rahim, pahala menyambung silaturahim, menyambung rahim itu. Nah, ini diantara hal yang bisa saya jelaskan. Kalau mengenai mimpi, terkait yang mimpi tadi itu, saya ingin mau terangkan dulu. Ini sering saya sampaikan ya. Di antara riwayat yang sahih menyebutkan bahwa mimpi itu 1 dari 46 kenabian. Dan Nabi bersabda, al-kamakal, mimpi umatku di akhir zaman nanti itu banyak yang jadi kenyataan. Makanya kita tidak boleh meremehkan mimpi. Nah, mimpi itu dinilai sebagai mimpi yang benar kalau seusai kita bangun itu kita bisa menceritakan dengan sangat baik mimpi itu. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri mimpi dan beliau sangat ingat mimpi itu, ternyata itu isyarat dari Allah. Terus kemudian nanti 2 orang yang dipenjara dengan Nabi Yusuf. Itu yang satu jahat itu. Tapi nyatanya mimpinya bisa jadi benar. Kenapa? Karena dia bisa dengan sangat jelas menceritakan mimpi itu. Yang ketiga, Raja Mesir yang mimpi dan itu belum masuk Islam. Dia masih belum masuk Islam. Tapi mimpinya bisa benar. Kenapa? Karena dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Jadi ciri dari mimpi yang benar itu, begitu kita bangun bisa bercerita dengan sangat baik. Apa yang diceritakan dalam riwayat tadi itu mimpinya salah seorang ulama yang bernama Bashar ibn Ghalib yang sering mendoakan Robi al-Adawiyah rahimahullah, yang ternyata doa itu dengan izin Allah sampai, dan itu diberitakan melalui mimpi beliau, dan mimpi itu bisa diceritakan dengan sangat baik. Nah, saya teringat jamaah saya saat itu, beliau cerita selesai sholat tahajud beliau mendoakan ayahnya, terus tertidur di sajadah itu, sajadah di mana beliau tahajud itu. Qaddarallah, malam itu ayahnya datang ke si ibu ini sambil berkata, "Rin, makasih ya." Din, makasih ya gitu. Din, makasih ya gitu. Jadi bapaknya bilang terima kasih Din, makasih ya gitu. Jadi ya berarti doanya sampai gitu. Makasih ya gitu. Jadi saya berdoa itu tertidur di atas sajadah itu. Terus ternyata bapaknya datang dalam mimpi sambil ngomong, "Din, makasih ya." Gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi asal seiman sampai tidak usah khawatir. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, monggo Pak. Nggih Pak, monggo Pak. Kenapa ya kalau kita doa itu diulang-ulang macamnya segala lupa. Nggih. Dulu itu ada seorang sahabat nanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doa jenengan dikirnya kok itu saja." Nabi itu digitukan juga Pak. Jadi kayak jenengan nanya gitu kira-kira gitu. Ya, maka Nabi itu menyatakan Allah itu senang aukamakal kepada orang yang berdoanya itu dengan ilhah, namanya mulhih kalau bahasa Arabnya itu. Jadi orang yang doanya itu terus menerus dan diulang-ulang, itu Allah senang. Allah senang. Ternyata sebagian ulama menjelaskan itu ibarat orang yang sedang mengayuh sepeda. Nah, jadi dikayu terus lama-lama sampai. Maka mengulang-ulang doa itu jangan Anda pahami sebagai mengingatkan Allah, karena Allah tidak butuh diingatkan. Dan berdoa berulang-ulang itu bukan berarti pula kita itu memberitahu Allah, karena Allah Maha tahu. Doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Jadi kalau ada orang berdoa dengan ilhah, dengan terus menerus dan diulang-ulang, itu Allah senang sekali. Makanya kalau Bapak baca dalam banyak riwayat, doa pagi dan petang itu ya itu aja, Nabi diulang-ulang. Habis sholat dikira Nabi ya itu. Sampai sahabat nanya, "Ya Rasulullah, doa Anda dari dulu kok itu aja?" Sampai gitu. Iya. Oh, kalau itu soal mental Pak, itu soal mental. Kalau kita mintanya kepada Allah dalam pengertian merendah kepada Allah, tidak punya niatan meregulasi Allah, nah, itu aman Pak. Tapi kalau kita mintanya itu dengan mental meregulasi Allah,
Itu justru salah mental, bukan salah mintanya, salah mentalnya itu. Makanya mungkin saya pernah sampaikan di sini ya, bahwa doa itu dari kata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan. Jadi esensi dari doa itu sebenarnya kita menyapa Allah, Pak. Maka nanti cek dalam Al-Quran, sependek yang saya baca, doa dalam Al-Quran itu kalau nggak didahului dengan Allahumma Rabbana Rabbi, Pak. Di Al-Quran itu, doa itu kalau nggak didahului dengan Allahumma Rabbana Rabbi, Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbi wahai Tuhanku. Itu sapaan semua, Pak. Lah kita itu kadang pas nyapanya nggak serius, pas mintanya serius. Pas nyapa Allahumma itu gak serius. Allahumma utang lunas ya Allah, itu gak serius tenanan. Sehingga apa orang Jawa bilang, kalau orang Jawa bilang, wis gak tahu nyopo njaluk tok. Wis gak tahu nyopo njaluk tok. Makanya di antara teori para ulama itu supaya napa Pak? Supaya dikabulkan oleh Allah, mbok sing dawa nyopone ngoten. Maka monggo dicek nggih, beberapa riwayat Nabi itu doanya itu sapaannya banyak banget, doanya mung sauplik. Contoh Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alaihi wa abu bi dzambi faghfirli. Sapaannya kayak wae tenan. Mintanya itu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Malah ada doa, Pak. Dan Nabi mengatakan ini doa terbaik yang aku dan para nabi membacanya, terutama di hari Arafah. Ternyata enggak ada mintanya, Pak. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak ada mintanya, Pak. Tapi kata Nabi ini doa terbaik, kata Nabi. Coba. Doa terbaik, tidak ada mintanya, Pak. Sapaan semua itu. Statement menyapa Allah semua. Jadi doa itu substansinya pada sapaan, bukan pada permintaan. Makanya dalam hadis At-Tirmidzi, orang yang disibukkan menyapa Allah dengan baca Al-Quran sampai lupa meminta, justru akan Allah berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Ngoten, Pak. Nah, dan kalau Bapak sekali waktu nanti baca dalam fikih sunnah saya sabik, Nabi bersabda al-kamakal, afdalud du'a alhamdulillah. Doa paling utama kata Nabi adalah alhamdulillah. Saya pribadi nggih, kalau kesulitan merangkai kata, wis alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Tam Pekewuh mau minta ini itu pun dibanyakan alhamdulillahirabbil alamin. Sapa Allah dengan sungguh-sungguh dengan hamdalah. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Tapi saya tingkatkan dikit ya. Ketika seseorang menyapa Allah itu Pak Tam, itu bertingkat. Ada yang dzikrul dzat, ada yang dzikrul asma wa sifat. Kalau dzikrul asma wa sifat itu contoh gini misalnya. Ini contoh nggih. Ya Allah, yang dimaksud ya Razzaq, enggak punya duit ya, Pak. Iya. Ya Allah, yang disapa Allah, tapi maksudnya ya Syafi. Wahai yang Maha menyembuhkan, dia sedang sakit, Pak, itu. Dia sebut nama Allah, diharapkan rahmatnya, Allah suka, tidak ada masalah. Levelnya memang masih itu, Pak, Allah suka. Itu persis seperti ketika Pak Tamtomo lagi ke minimarket, tiba-tiba polis ngomong, Mas, iya ma, yang keluar dompetnya Pak Tam. Mas, Pak Tam datang, yang keluar dompetnya. Kenapa? Karena polis tidak nyapa Pak Tam, nyapa dompetnya. Nah, paham nggak? Nah, tapi ada dzikruddat, Dzikruddat itu kita ketika dia nyebut ya Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan. Sehingga ketika jam 12 malam ke atas, polis menyapa, Mas itu. Pak Tamtomo, apa mah? Itu karena Pak Tamtomo tahu polis sedang menyapa dirinya. Nah, Allah Maha tahu kita menyapa Allah itu dalam konteks dzikruddat atau dzikrul asma was sifat. Mohon maaf, faktanya spiritual kita naik turun, Pak. Ada masa di mana kita betul-betul rindu
perjumpaan dengan Allah, ada masa di mana kadang kita itu berharap rahmatnya Allah. Dan dua-duanya Allah suka, Pak. Cuman memang dikrudat itu lebih top gitu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Ngapunten. Nggih, monggo sehat. Ngapunten nggih, ngapunten. Nggih. Sehat. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Masih utuh. Oh, ngoten nggih. Iya, Barusan datang mau tanya terlambat. Oh, mau tanya atau jangan, Bang? Betul ngetes. Masyaallah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nih Bapak jenengan juga sama? Nggih. Nih jerek. Oh, aji, masyaallah. Nggih. Senior. Ini anak saya. Oh, nggih, betul. Ada ini. Nggih, putra jenengan. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.